Halo, apa kabar teman-teman Profit Lover? Kita ketemu lagi di channel Profit for Living. Hari ini tanggal 16 Oktober 2021. Video ini saya bikin jam 9. Oke. Di video kali ini saya mau bahas tentang Sunton Scam. Jadi, tadi saya pagi bangun, saya lihat banyak banget notif, terus ada beberapa teman saya yang juga main di Sunton ini, dia curcol. Oke. Dan pertanyaannya adalah bagaimana dengan royal key dan pelajaran apa sih yang sebenarnya ini bisa kita ambil. Oke, sebelumnya disclaimer on dan Dior. Jadi saya bukan penasehat keuangan, saya juga bukan master trading, saya bukan master trader, saya juga bukan master crypto, intinya bukan jagoan lah. Saya cuma orang bodoh yang mau belajar. Jadi Anda perlu lakukan Dior, do your own research sendiri. Yang saya bahas ini hanya buat edukasi dan juga bukan saran untuk mengambil keputusan finansial apapun. Anda perlu lakukan analisa dan riset Anda sendiri. Oke? Jadi basically ini buat teman-teman yang belum tahu apa itu Sunton ini adalah broker forex yang kasih sinyal buy atau sell dalam time frame waktu tertentu. Gambarannya gitu. Nah, ini ada salah satu update nih dari webafzani.com. Kamu bisa searching aja atau bisa langsung aja ke linknya dan pelajari sendiri tentang si Sunton itu. Oke. Nah, yang menarik adalah gini. Jadi saya ini tahu info tentang Sunton ini dari salah satu user Royal Key. Dan kebetulan ternyata pas saya lagi cari-cari infonya si Sunton ini, ada klien saya juga nih. Saya kan ngerjain beberapa proyekan di proyekan IT. Nah, klien saya ini ada yang juga pakai Sunton. Jadi pas kita lagi ngopi duduk bareng gitu ceritanya, si Sunton ini kan connect-nya di MT5. Jadi kalau di forex itu ada MT5, ada MT4. Nah, saya buka juga nih MT5 saya karena saya di MT5 saya ada connect juga dengan dua broker. Nah, saya coba lihat nih di momen si Sunton ini profit. Oke, grafiknya kayak gimana? Nah, ternyata ada perbedaan grafik dengan dua broker yang saya pakai dan aktif di MT5. Jadi di MT5 saya tuh ada dua broker yang aktif dan itu saya pakai juga sampai saat ini masih dipakai. Pas saya lihat kok grafiknya beda ya pas lagi di momen-momen take profit ini dan di beberapa waktu gitu. Jadi ada perbedaan gambaran grafik. Ya di situ tuh scam alert saya atau alarm scam saya tuh, ya alarm scam tuh alarm kayak ntar gue bakal ketipu nih. Ini gimana nih, jangan-jangan nggak beres nih. Ya ini udah kuat di situ. Jadi alarm scam saya tuh udah ngasih sinyal gitu di kepala, tuing 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 gitu. Ya apalagi kan sebenarnya nih dana yang kita pakai buat trade itu kan adanya di broker itu. Nah, itu makanya scam alert saya kuat banget. Ya, di situ saya udah bilang sama si klien saya ini, ya kita udah ngobrol, ya dia bilang kalau dia tahu nih ini bakal scam. Oh ya udah, hati-hati aja, Bro. Saya bilang gitu. Ya udah, singkat cerita, pagi tadi saya dapat info kan. Kalau ternyata si Sunton yang sebelumnya auto profit, malah auto ludes katanya. Oke, ya akhirnya kita ngobrol lah panjang. Makanya saya jadi bikin konten ini kan. Pertanyaannya adalah, ya ini tadi simple. Bagaimana dengan royal key dan pelajaran apa sih sebenarnya yang bisa diambil sama kita? Oke. Nah, jadi coba saya cari tahu dulu sebelumnya. Nah, saya coba cari tahu ini dari channel review favorit saya yang punya Covery. Oke, nanti link videonya ini gimana sih proses terjadinya auto ludes itu, ya nanti teman-teman bisa lihat di channelnya Covery, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Oke, dan ternyata kasusnya itu kayak begini nih, ada wick panjang yang bikin margin call. Wick itu tuh kayak candle bayangan garis. Ini kalau kita buka kayak gini. Nah, ini di grafik Sunton itu dia ada tiba-tiba ada candle kayak begini nih, jepret ke atas. Udahlah kelar, ini harganya tiba-tiba berubah di sini dan ini kena margin call. Sementara di situ dibahas sama Covery, ya ini kalau di broker-broker yang lain itu ya ini cuma sampai sini gitu ternyata. Ini di XM Trade, terus FBS sama di BD Swiss. Ya ini kayak begini gitu grafiknya. Dan ternyata di si Sunton ini sampai kayak begini jebret. Ya udahlah, ini auto ludes. Yang jelas nggak tahu lah, udah nggak bisa ngejelasinnya. Nah, ya udahlah. Yang jelas ini semua dana orang-orang itu amblas, termasuk si klien saya tadi itu yang kita ngobrol. Oke. Kalau dari sudut pandang saya, ini dari sudut pandang saya ya.
masalah utamanya mungkin emang brokernya aja yang pengen scam. Ini salah typo nih, yang pengen scam atau bawa kabur duit orang. Mungkin ya, mungkin kan gak ada yang tahu juga ya. Nah, pertanyaannya mungkin tinggal gimana nih caranya supaya scam ini kelihatan masuk akal. Ya ujung-ujungnya tuh ya dimanipulasi lah si grafiknya ini gitu. Ya banyak hal lah yang dimanipulasi, mungkin saya juga nggak tahu. Ya kurang lebih gitulah. Yang jelas ya who knows, saya juga nggak tahu. Saya cuma orang goblok yang belajar supaya saya ini nggak digoblok-goblokin sama apapun itu gitu. Ya meskipun kadang-kadang kena juga sih. Ya namanya juga orang ya. Oke, nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan Royal Key? Perihal ini resiko scam. Jadi resiko scam tuh kayak resiko duitnya dibawa kabur. Kalau ngomongin soal resiko scam itu ya mungkin resiko scamnya itu bukan ada di Royal Key ini kalau menurut saya ya. Karena Royal Key kan nggak nampung dana trading. Jadi di Royal Key ini kita nggak nyimpen dana trading kita sama sekali. Jadi kalau untuk resiko scam di Royal Key, dana trading kita dibawa kabur dan hilang atau dimanipulasi, ya itu agak apa ya, agak nggak mungkin. Ya nggak tahu, dibilang nggak mungkin, saya nggak mau bilang nggak mungkin ya. Agak kecil kemungkinannya gitu. Jadi kalaupun ada potensi resiko, ya potensi resikonya di Binance. Tapi kalau Binance sampai scam, ya mungkin emang dunia kripto ini tamat. Kenapa? Karena memang secara Binance Exchange ini terbesar di dunia dan tertua. Oke. Ya Huobi juga nomor 2 terbesar. Jadi banyak banget paus-paus atau whales yang ya pakai Binance juga itu buat naruh atau jual beli kripto di situ. Dan kalau yang saya tahu atau saya pelajari ya sebenarnya di Binance juga nggak nyimpen uang kita, karena seharusnya ya koin yang kita simpan ini ada di jaringan masing-masing blockchain atau di jaringan blockchain masing-masing koin kita. Jadi kalau misalkan kita belinya BTC ya sebenarnya BTC itu bukan disimpan di Binance uangnya, tapi atau koinnya itu di jaringan blockchain BTC-nya itu. Si Binance itu ya cuma sekedar apa bahasanya ya, mungkin liquidity provider kayak gitu. Ya exchange, tempat pertukaran, kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi mungkin masih bisa diakses kalau ada private key. Saya juga nggak tahu detail atau belum tahu jelas tentang ini. Ya, ini mungkin ya. Saya juga nggak tahu ya, namanya saya juga orang goblok. Tapi yang jelas, simpelnya saya ngambil ngacu ke sini nih. Kalau sampai Binance-nya itu tutup atau scam, ya yang jelas mungkin market kripto emang udah tamat. Simpelnya gitu. Karena banyak banget paus-paus itu di sana. Bahkan mungkin ada instansi kali, saya juga nggak tahu ya. Nah, kalau misalnya Royal Key scam, pertanyaannya ya paling yang hilang itu uang aktivasi robot sama dana standby. Dana standby itu dana standby yang dipakai buat fuel fee, ya itu sih paling kalau misalkan itu scam. Tapi yang ngapain juga sih sebenarnya Royal Key bawa kabur uang standby kita yang dipakai buat fuel fee. Uang nggak seberapa. Kalau ini mereka kelola dengan benar ya ini bisa jadi bisa jadi revenue atau bisa jadi pemasukan buat bisnis mereka supaya bisa lebih long last. Gambarannya gitu, kecuali emang mereka niat mau nipu. Ya kita nggak tahu juga. Oke. Tapi yang jelas ya itu nggak seberapa lah. Tapi yang namanya kemungkinan itu nggak ada yang tahu. Kita juga perlu tetap tahu resiko terburuknya itu gimana. Oke. Nah buat kamu yang tanya soal regulasi Binance, jadi ada juga yang nanya ke saya itu, ya Binance itu kan perusahaan internasional ya. Jadi dia itu nggak perlu ikutin regulasi di Indonesia, kecuali dia mendaftarkan diri untuk Binance Indonesia, itu lain cerita. Kayak ada Binance US kayak gitu. Nah, cuma kalau di Indonesia, Binance sendiri itu diwakilkan oleh toko kripto. Jadi ini ya bisa dibilang anaknya dari si Binance. Nah, si toko kripto ini diregulasi sama yang namanya Bapepti. Jadi kalau teman-teman udah punya akun Binance, di toko kripto itu kita bisa login pakai akun Binance. Gitu. Jadi bukan berarti toko kripto itu sama dengan Binance. Ya mereka punya apa ya namanya, kalau ada induk perusahaan sama anak perusahaan pasti mereka punya pembukuannya masing-masing gitu. Tapi yang jelas kalau di Indonesia itu udah ada toko kripto. Ya saya nggak tahu ke depannya akan ada Binance Indonesia sendiri atau enggak, saya juga nggak tahu. Oke. Nah, dari sisi manipulasi grafik candle nih, kayak tadi nih, manipulasi grafik kayak begini. Oke. Kalau di Royal Key kan tradingnya trading spot ya. Jadi kalau ngomongin namanya manipulasi grafik, ya tadi saya bilang namanya resiko pasti selalu mungkin. Tapi pertanyaannya buat apa? Kan trading ini trading spot, bukan trading futures. Gitu kalau di Royal Key itu. Jadi kalau dia mau manipulasi grafik ya nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya. Oke. Ya mungkin ada tapi resikonya kecil banget, nggak tahu juga saya ini. Tapi nanti makanya ini teman-teman perlu pelajarin lagi gitu kan. Kamu juga perlu do your own research. Kenapa sih kalau di spot itu resiko manipulasi grafiknya itu kecil? Nah itu kamu juga perlu tahu atau perlu cari tahu. Jadi jangan cuma nyimak dari saya doang gitu.
Tapi kalau yang saya pelajarin ya pertanyaannya buat apa sih mau manipulasi grafik di trading spot? Oke. Nah, adapun pelajaran yang bisa diambil, nah ini nih yang pertama. Oke, ini kalau gambaran dari saya, mungkin masih banyak pelajaran yang lain. Nanti mungkin kalau kamu bisa dapat insight atau kamu bisa ngasih masukan buat orang atau buat audiens atau buat teman-teman yang lain, kamu bisa komen aja di bawah. Kalau dari saya sih ada 3. Yang pertama, ya apapun instrumen keuangan yang kita ambil, oke, kita perlu pelajari logika dan cara kerja bagaimana itu bisa hasilkan profit. Kalau buat saya ini penting nih. Jadi saya nggak mau menyerahkan duit tapi saya nggak tahu itu bisa ngasilin profitnya gimana. Karena itu ya agak konyol sih. Ya ibarat kata kalau saya pakai smartphone tapi saya nggak smart gitu. Nah, sering banget orang-orang ini atau orang-orang yang kadang-kadang nanya itu cuma nanya tabel profitnya gimana atau bukti profitnya gimana, tapi nggak mau pelajari gimana itu bisa profit. Nah ini yang penting nih sebenarnya. Jadi gimana sih logikanya? Oh ini bisa profit gini, makanya saya masuk. Karena perihal hasil itu ya kalau misalkan kita tahu logikanya, ya kita nggak perlu pusing gitu. Jadi kalaupun ya pas lagi nyangkut ya kita juga nggak perlu pusing. Nah ini biasanya nih korban-korban manipulasi ini yang nggak mau pelajarin gimana cara itu ngasilin profit, tapi cuma mau tahu profitnya doang. Asal profit sikat, masuk gitu. Padahal ya itu beresiko banget sih kalau buat saya. Yang kedua, nah ini nih, selalu pakai uang bebas, jangan uang beras. Ini penting. Namanya resiko dalam instrumen keuangan apapun bisa terjadi kapanpun dan nggak pernah bisa ditebak. Makanya selalu pakai uang bebas dan jangan uang beras. Mau pakai robot kayak mau pakai apapun itu robotnya ya. Dan itu instrumen keuangan apapun. Nah, tujuannya apa? Kenapa kita pakai uang bebas, jangan uang beras ya supaya ketika dalam resiko apapun kita bisa tetap tenang dalam mengambil keputusan gitu. Nah, kalau misalkan saya pakai uang beras, ini sebelumnya tuh saya main forex juga. Beberapa waktu lalu saya loss $2.500. Ya, mungkin kemungkinan besar saya akan trauma, kapok terus mojok di tembok. Tapi karena sebelumnya saya udah pelajari ini, yang pertama gimana sih cara kerjanya, itu gimana bisa ngasilin profit, dan juga saya selalu pakai uang bebas bukan uang beras ya. Ini nggak terjadi sama saya dan saya nggak kapok, nggak bikin saya mojok. Jadi saya malah lebih jeli dalam ngelihat peluang-peluang untuk ngasilin profit atau ngasilin cuan. Oke. Yang ketiga ini penting nih. Oke. Waspada dengan penawaran profit bombastis. Misalnya pakai Royal Key pasti profit 40% per bulan. Ini shit. Sumpah ini shit. Kalau ada yang bisa kayak gini, oke. Ya, ini menurut saya ini utang Indonesia bisa kita tanggung bareng-bareng, Bos. Dan udah nggak ada orang miskin. Jadi ya kalau marketnya lagi bull run banget, trending banget, mungkin kejadian profit 40%, kita nggak tahu. Oke. Karena ya saya ada case ini baru-baru ini saya profit sampai 400% di satu koin. Oke. Tapi apakah itu bisa terulang, bisa kejadian, kita juga nggak tahu. Jadi kalau namanya pasti nggak ada dalam trading gitu. Dan kalau ya karena ini juga bukan investasi ya, namanya trading ya pasti fluktuasi, nggak mungkin setiap hari sama gitu. 1%, 5%, tergantung fluktuasi market gitu. Ya kita perlu cari cara buat bikin itu konsisten atau sesuai ekspektasi kita. Nah, terus gini, yang paling rawan ini gini sebenarnya. Jadi kalau di Royal Key yang paling rawan sih manipulasi rekam jejak profit dan fee referral, karena nggak sedikit oknum yang bilangnya itu profit trading padahal itu referral fee. Hati-hati bos. Nah ini saya kasih gambaran ya biar teman-teman pada tahu. Oke. Yang namanya profit trading itu ada di sini nih. Tampilannya ini kuning begini. Biasanya kalau dari depan itu, ini kita lihat masuk revenue details. Nah ini tradingan saya lagi jalan nih. Ini jujur aja di BTC, Sol. Nah ini di AVAX ini ada nyangkut nih. Udah lama juga, tapi ya udahlah. Yang penting masih bisa profit gitu. Ini kalau kita masuk ke kuantitatif, ini masih ada sisa USDT-nya 477. Oke, masih ada sisa 477. Dan profit trading kita itu lihatnya di sini bagian revenue details. Kalau kita lihat screenshot sampai atas ini ada tulisan revenue details. Oke, ya ini masih ada profit nih. Jadi meskipun nyangkut, oke, tapi masih profit. Jadi dari modal 1000 itu ya lumayan profitnya gitu. Oke, ya ini 0,2 gitu kan. Ya 0,1. Ya nggak yang selalu pasti segitu gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari tanggal 14, kita lihat mana ya, 14 bulan lalu. Nah ini kan 0,7% dari 1000 tuh.
Ini berarti 1,1%, ini 0,8%, 0,9, 0,6, 0,7. Karena dari 1000 kan, $7 tuh berarti 0,7 ya. Nah, ini malah 0,5. Nah, ini 0,5 nih apa bahasanya ya? Berarti 0,1% aja nggak nyampe gitu. Kalau $1 kan berarti 0,1%. Ini 0,05%. Jadi nggak yang selalu segitu gitu. Ini 0,2%, kurang dari 0,5 bahkan. Ini 0,4. Ini $0,1 berarti 0,01%. Oke, ya inilah. Tapi ada juga ketika nyampe ini hampir 2%. Oke, karena kan 1,9 ya. Ini 1%, 1,1, 0,4, 1,4, 1,2. Ada beberapa hari ini yang nggak profit, ini artinya nyangkut. Ini kan 0,6 gitu. Ini yang perlu kita lihat ini revenue details. Oke. Soalnya gini, ada yang bilang ini profit trading. Nah, ini reward detail yang ditunjukin yang ini, ada bagian ini bukan dari profit trading dari dana yang dia tradingin. Ini adalah profit atau fee dari referral fee. Oke, dari referral fee. Pada saat kita ngelakuin referral fee kan ada $30 tuh kalau buat teman-teman yang ngejalanin program referralnya. Terus ada profit sharing 4%. Ya, ini tuh dari profit sharing trading orang yang kita refer, yang kita bantu gimana caranya mereka juga bisa profit. Ya, dari mereka profit kita dapat profit sharingnya tuh 4%. Diambil dari fuel fee-nya itu. Gitu. Nah, beberapa oknum itu nunjukin ini yang kayak gini, dibilangnya mereka bilang ini profit trading. Menurut saya ini masalah banget gitu, karena ini edukasi yang salah. Lihat di bagian ini bukan profit trading, tapi ini profit dari referral. Makanya kalau ada yang nunjukin sama kamu tampilannya kayak begini dan bilangnya ini profit trading, tanya itu profit trading apa profit referral yang benar gitu, supaya ya kita juga sebagai orang awam ya nggak dikibulin gitu. Ya, meskipun saat ini saya pakai Royal Key, tapi tetap aja buat saya ini hanya sebagai alat atau sebagai tools. Ya, karena saya juga nggak mau apa ya bahasanya ya, nggak mau kalau misalkan nanti saya coba pakai Royal Key, saya ngelihat oh profitnya begini, ternyata ini profit referral, padahal kalau dari profit tradingnya ya yang ini gitu. Ya rata-rata 0,5, bisa di bawah 0,5 yang tadi saya bilang gitu gambarannya. Pastiin tanya kalau misalkan ada yang ngasih gambaran profit bombastis, itu profit trading apa profit dari referral itu. Mungkin ini aja yang bisa kita bahas di video kali ini tentang Sunton Scam itu, pelajaran yang bisa kita ambil itu bagaimana dan bagaimana dengan Royal Key. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi insight buat teman-teman. See you dan thank you. Cheers.